Sedang mulai. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu jangan ngomong. Waduh, untung jantung saya kuat. Apaan? Ini baru 2. Ketiga. Ini Ngajar kau ini. Cukup. 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 Ayo, sini. Ayo. Wah. Kalau kamu sebagai manusia, tak bisa kamu dengan saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kebetulan tidak terlalu banyak tamu dikarenakan sudah pulang semua, apalagi ini sudah setelah menjelang maghrib berbuka. Dan kita akan langsung bertanya pada salah satu pasien yang dari Lampung. Lampung mana, Pak? Lampung Timur. Lampung Timur ya. Oh ya, bisa Bapak ceritakan permasalahannya apa? Permasalahannya kondisi toko yang sepinya tidak seperti biasa gitu. Tidak umum lah kayaknya seperti itu. Sudah kita tanyakan ke beberapa orang yang dianggap bisa, tapi jawabannya beda-beda. Salah satunya? Salah satunya ya, katanya ada yang jarai, katanya udah bersih, nggak ada apa-apa, katanya itu. Karena kondisi alam katanya begitu. Dan kondisi istri yang sering sakit-sakitan, tiba-tiba ngedrop, nggak punya tenaga gitu kan, lemes dipes, nggak punya tenaga seperti itu. Sudah lama hal ini terjadi? Sudah, bahkan sudah. Saya pernah dalam 1 hari itu cek darah, USG, cek air kencing. Minggu pertama hasilnya negatif, minggu kedua pindah rumah sakit dengan ngecek kesehatan dari air kencing, USG dan darahnya sekalian gitu, dan hasilnya semua negatif. Dari 2 rumah sakit itu negatif. Tapi kenyataannya dirasakan nggak enak terus badannya seperti itu, masih rasa nggak enak badannya begitu. Insya Allah kita akan coba gunakan santri pengguna ilmu alam roh, yang mana seorang santri sukmanya akan keluar. Di sini tidak menebak melainkan melihat, dan saya hanya sekedar menyampaikan apa yang dilihat. Monggo. Saman, sini. Silakan Bapak kembali ke tempat. Keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum, Pak. Saya pindah sukman jenengan ke Lampung Timur. Bismillah. Sudah nyampe? Sudah, Bos. Adakah hal gaib di dalam rumahnya?
ada taburan Gus. Selain itu, Di depan rumah ada 2 jin Gus. seperti apa wujudnya? Yang satu tinggi besar, yang satu perempuan, mukanya seperti dibakar Gus, melepuh-melepuh. Saya bedakan melalui sebuah cahaya. Jika cahayanya jin tersebut merah, berarti jin itu berkaitan dengan sihir. Tapi jika putih, jin itu asli bertempat di situ. Saya kasih perbandingannya. Cahayanya warnanya apa? Metode Merah, ini Gus. biasanya untuk membedakan. Jadi kita tidak asal suudzon pada sebuah makhluk Allah. Tapi masih banyak sekali teknik-teknik untuk memastikan iya atau tidak. Cahayanya warnanya Merah Gus, di dalam rumah juga ada Gus. subhanallah. Dipastikan itu santet. Tapi jenisnya masih taburan, jadi kelasnya masih ringan. Hanya tinggal membersihkan saja. Terkecuali sihir itu berbentuk sinar atau sebuah cahaya. Kemungkinan lumayan. Itu pun tergantung spiritualnya bisa melihat sukma apa tidak. Kalau bisa melihat sukma, berarti spiritual itu lebih dari bisa melihat alam jin. Tapi bukan berarti seorang spiritual yang bisa melihat sukma, dia bisa mengeluarkan sukma. Karena melihat sukma dengan melihat bangsa jin itu dua kemampuan yang berbeda. Ada sebuah cahaya enggak di sana? Ada Gus, di dalam rumah Gus. Ini menarik. Ada sebuah cahaya. Di dalam cahaya itu terdapat jin enggak? Ada Gus, Ada ya. Demi Allah, di rumah Gus. subhanallah. Saya pinjam jasadnya. Selamat malam. Selamat malam. Ada afma. Tidak ada hadir. Ada hasbiyah. Ma'ala apa ngala? Dakhal. Hidbul ain. Ya. Ya kama aminya. Kul ada hadir. Kita hasama ana. Hasama ana. Bangsa jin yang satu ini masuk kategori golongan bangsa jin merah ya, sehingga dia menggunakan bahasa jin yang aslinya. Karena sesungguhnya bangsa jin memiliki bahasa asli. Jauh sebelum manusia diciptakan, bangsa jin terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Tentu dia memiliki bahasa komunikasi yang aslinya. Terus apa tujuan bangsa jin menguasai bahasa manusia? Inilah yang harus kita pertimbangkan. Jika kita menemukan bangsa jin yang bisa berbahasa manusia, kemungkinan besar mereka memiliki tujuan politik tersendiri. Mungkin bisa jadi memakan iman seseorang. Mungkin awalnya jujur tapi akhirnya wallahu alam. Kita nggak bisa menjamin. Hanya teknik yang canggih yang bisa menjamin tingkat kejujuran bangsa jin tersebut. Wallahu alam. Haf. Ala amal. Bismillah. Itu alir. Qul fa'al. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Gus. Saya pindah sukma jenengan ke toko si bapaknya. Di mana Pak? Toko di Murajaya. Di Murajaya. Kun fayakun. Sudah nyampe. Sudah Gus. Saya buka dimensi tanahnya. Ada nggak di dalam tokonya hal-hal yang mungkin mengarah ke sihir? Ada 4 jin Gus. Ada 4 jinnya. Sinarnya warnanya apa? Merah Gus. Merah. Saya kasih perbandingan dengan sihir yang ada di rumah Kun Fayakun. Sama nggak? Satu dukun atau berbeda spiritual? Sama Gus. Sama ya. Saya pindah sukman jenengan ke spiritualnya Kun Fayakun. Sudah nyampe? Sudah Gus. Bisa melihat Anda enggak? Coba pukul kepalanya. Kalau memang benar-benar dia melihat yang namanya manusiawi, pasti emosi. Tapi benar, kalau dia tidak benar-benar melihat, Pura-pura dia tidak tahu Gus sepertinya Gus. Hmm? Pura-pura tidak tahu Gus.
Subhanallah. Sekali kita kurang jeli, kadang akan menjadi masalah. Bikin kopi Gus, dukunnya Gus. Mungkin lagi puasa dukunnya ya. Bisa melihat Gus. Usianya kurang lebih berapa? 55 Gus. 55. Assalamualaikum Pak Kadang. Keluarkan sukma jenengan. Saya minta sukma jenengan ke sinyal santri yang satunya. Dilam. Assalamualaikum Pak. Sudah ketemu santri yang satunya? Sudah. Saya pinjam jasadnya. Saya kontak sepertinya Unfai. Kembali ke jasad. Tugas Anda sementara selesai. Kenapa ya? Tidak ada apa-apa. Cuma sekedar pumpung sepi tamu. Sebentar lagi sudah tamu tahap 2. Jadi enak kalau masuk YouTube. Siapa macam aku? Tidak tahu. Oh ya, Anda kenal dengan tamu ini? Kau segar gini. Tanya saja. Apa yang ngerti? Pakai bahasa Indonesia. Dia nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tanya saja. Kenapa kamu sih? Cari sesuatu. Suatu apa? Ya, urusan saya itu. Ya, katanya urusannya. Berarti Anda di sini tidak punya urusan. Terus ngapain Anda ke sini? Siapa sih kan aku begini? Siapa tadi? Mungkin Anda lagi kesasar, mungkin mimpi Anda mungkin di dalam alam ini. Coba lihat ya, kelihatannya alam mimpi ini ya. Oh ini lantainya ini terbuat dari emas, emas merah. Terus santri ke assalamualaikum Pak. Ngajar kabeh. Sudah lama Anda memasukkan sihir Gak usah takut. di dalam rumahnya dan juga tokonya? Awak mesti ngerti, gak usah takut. Anda seperti orang Jawa ya. Kenapa semuanya harus orang Jawa? Padahal di luar Jawa itu banyak kok seperti itu. Bisa nggak bantu saya? Bantu apa? Cabut sihir dari yang ada di rumah bapaknya dan juga di tokonya. Sekurang-kurangnya untuk meringankan beban tekanan ekonomi. Apalagi terkait istrinya kadangkala sakit ngedrop dan juga bapaknya merasakan sesuatu yang ya mungkin tubuhnya merasa yang nggak jelas lah ganjalnya. Tidak bisa. Berarti Anda belum hebat ya? Kalau kau merasa pandai, ambillah. Saya nggak merasa pandai ya juga nggak pandai, jadi nggak bisa ngambil. Makanya Anda saya suruh ngambil. Kenapa kamu datangkan saya ke sini? Apa urusan Anda? Urusan saya agar Anda mengambil. Itu hak saya. Kamu jangan ikut campur. Berarti Anda bisa. Kenapa tidak mau kenapa tidak diambil? Nggak nyampe ya otaknya kalau bicara. Usianya berapa toh? Pernah sedikit tarung? Saya nggak perlu tarung. Nggak perlu tarung. Tangan sama santri. Silakan. Katanya Anda bodoh gitu. Nggak bisa tarung, bisa cuma nyantet saja.
Sedang mulai. Apa iki kedusan iki? Mumpung durung iki. Saya bilang, pergi dari sini, jangan ikut campur. Mulai. Mumpung durung lho. Kembali. Kembali tempat. Apalagi mau kamu? Ngobrol ya. Kita berbincang-bincang dulu. Bincang-bincang kenapa santri kamu suruh melawan saya? Ya, buat pemanasan. Masuk YouTube enak, kan ada tarungnya sedikit. Kalau nggak ada tarungnya namanya kan dialog. Tuh. Saya nggak butuh YouTube, nggak butuh. Tahu YouTube ya? Ya. Nggak tahu, makanya nggak Saya butuh. sudah tua ya. Saya butuh untuk menghibur orang-orang biar orang tahu kalau Anda hebat bisa tarung gitu ya. Saya nggak hebat seperti kamu. Bisa aja. Buktinya Anda duduk sampai saya berdiri bisa merobohkan dua-duanya. Itu kebetulan saja. Kebetulan berarti, kalau tidak kebetulan berarti Anda punya teknik khusus ya? Enggak juga. Enggak juga, karena belum dikeluarkan jadi enggak juga. Azan, istirahat dulu ya. Terserah kamu. Terserah, santai. Ini tunggu azan katanya terserah saya. Ya, kita pending ya. Lihat level Anda, kelihatannya Anda bisa keluar masuk dalam jasa tubuh santri saya. Gimana kalau kita bikin janjian setelah azan? Terserah. Terserah ya, keluar dulu, nanti kita bikin janjian. Setelah azan ya, 10 menit lah Anda masuk lagi ya. Oke? Siap. Keluar. Alhamdulillah. Kita akan teruskan lagi seperti yang dijanjikan oleh spiritual dan juga kita. Keluarkan sukma jenengan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya pindah sukma jenengan ke spiritual tadi kun five. Sudah nyampe. Terus Seperti apa orangnya? duduk. Duduk ya, suruh masuk ke jasad jenengan. Seperti janjinya. Spiritual ini lumayan menarik karena dia bisa keluar masuk ke jasad seorang santri spesial. Pura-pura bodoh, Gus. Pura-pura bodoh. Ambil tanah, semparkan saja.
Kalau ada air, goyang sama air saja. Kalau ada kursi, lempar kursi. Enggak mau juga. Saya Kamu masuk. di dalam. Kun fayakun, saya masukkan. Apa nggak masuk? Lama amat. Kurang ajar santrimu. Enggak ngenek wong istirahat. Spiritual kok jam segini sudah mau tidur. Apa dan ngomong? Apa, memang sakit. Gimana ini urusannya tadi? Gimana apalagi? Ya, cabut. Saya nggak bisa cabut. Seperti itu ya. Terus caranya gimana? Hah? Caranya gimana terusan kalau tidak bisa? Kan nggak ada jalan keluarnya. Kamu dadakan orang itu. Nah, Sepatutnya kamu yang ambil. seperti itu. Coba ya, saya usahakan mengambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai kan? Nggak enak ya terkena santetnya sendiri. Bukan saya loh, kamu loh yang nyuruh. Nanti saya gengsi terkena santetnya sendiri. Terus mau kamu apa? Bersihkan. Masa semuanya harus saya? 50-50 ya. Kita bisnis. 50 saya cabut santetnya, 50 kamu bersihkan. Nggak bisa. Itu sudah kewajiban saya. Kewajiban bisa gugur kalau merugikan. Nggak usah banyak ngomong kamu. Sekarang mau apa kamu? Ya, sekedar membuat ikatan kecil dengan orang-orang seperti Anda. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu jangan ngomong. Waduh, untung jantung saya kuat. Kalau nggak, Jangan memancing kemarahan saya kamu. darah tinggi ya. Nggak. Tapi kenapa kok marah? Pernah stroke? Bisa kamu memancing kemarahan saya. Usianya berapa toh? Nggak perlu tanya usia berapa. Mungkin sudah bau tanah paling ya. Sudah tahu sudah cukup. Orang seperti Anda ngomong-ngomong, kira-kira nanti jika Allah mengendaki suatu kematian, ada nggak yang datang untuk merawat Anda? Nggak usah dibahas. Ya harus dibahas. Itu ada jalan sendiri-sendiri. Dosa saya tanggung, bukan kamu tanggung. Anda berbicara tentang tanggungan dosa ya, tapi Anda belum pernah merasakan betapa pedihnya sebuah tanggungan itu. Karena Itu Anda urusan belum belakang. pernah- Jangan banyak bicara, itu urusan belakang. Kita buat urusan depan. Lumayan. Kelihatannya nggak terlalu bagus-bagus amat Anda menangisnya. Ngopi ya? Gak doyan. Sukanya sama apa? Air aki? Terserah kamu mau apa.
taruh sini, nanti numpuk ya. Aktif. Kurang ngajar ini. Apa sebut lo? Kelihatannya Anda dulu muda suka bertarung ya. Kalau melihat sedikit gerakan saya baca Anda lumayan lincah. Tapi tidak tahu kalau terkait umur. Ayo bersih. Hebat juga kau. Ada tamu tak? Cuma itu saja teknik Anda. Apa nggak terlalu seperti anak kecil?
lelah ya. Boleh juga. Boleh betul kamu. Belajar dari mana kamu? Enggak juga, cuma sekedar sedikit bermain. Ingin sedikit mendapat hiburan dari saya perlihatkan bagaimana cara bertarung. Pandai kau. Boleh betul kau. Apa mau Anda? Apa mau Anda? Nggak ada, cuma olahraga kecil saja. Sudah ngas-ngasan ya. Nggak kuat ya bertarung. Cara kan olahraga. Saya sudah tua. Ya sudah, kita bertarung secara kemampuannya. Terserah Anda. Apa?
proses untuk menahan setiap tulang-tulang menghimpit dan terus menghimpit seperti layaknya Anda akan dihimpit aktif tiga apa ini baru 2 ketiga buka. Gimana? Capek? Atau pura-pura capek? Cukup. Saya mau kalah. Betul-betul pintar kau hadapan. Enggak juga. Belajar dari mana kamu? Ya, belajar dari rasa sakit setiap pertarungan. Saya baru jumpa spiritual macam ini. Enggak juga. Ya. Ini asli mana kamu? Mana? Ya mungkin dari Jawa mungkin. Patut. Spiritual Jawa. Sebenarnya Anda itu dari Jawa, luar Jawa, asli luar Jawa atau orang Jawa? Kok bisa bahasa Jawa juga plus Indonesia? Asli saya Jawa. Cuma merantau di sana ya? Ya. Seperti itu. Lumayan menarik. Bangun. Biar enak itu masuk YouTube. Ya. Tulang-tulang saya ini gimana? Oh iya. Belum saya buka. Tontonnya. Saya buka betonnya ya. Bangun. Hadiah terindah untuk Anda. Satu-satunya spiritual yang terkena teknik ini. Saya salut dengan kemampuan Anda. Jujur saja, kamu ilmu itu dari mana dapat? Bersihkan. Bersihkan saja. Ini saja sudah lama saya mengeluarkan YouTube. Nunggu tamu sepi. Bersihkan. Masih ada satu urusan. Anda berkaitan dengan salah satu jin yang Anda taruh di toko. Ya. Keluarganya yang Anda masukkan ke dalam botol. Kenapa Anda bebaskan? Itu buat Sandra. Biar dia mau. Saya suruh di mana-mana. Saya butuh santri. Saya tidak butuh belas kasihan dan saya tidak butuh bantuan. Saya hadir di dunia untuk menyetapilkan. Assalamualaikum Pak. Saya pindah sukuman ke rumah si spiritual ini Kun Fai. Sudah nyampe sana. Ada berapa jumlah dalam botol itu? Saya kasih data petunjuk segel pemecahnya. Petunjuk kedua, dimensi putar. Ikuti panduan di dimensi putar itu. Saya nggak perlu tanya dengan Anda. Hanya dengan teknik sederhana, melihat masa lalu, di mana masa Anda menggunakan segel kurung itu. Sampai saya sudah bisa melihatnya. Saya banyak bagus-bagus. Apa? Saya pindah bangsa jin yang ada di toko itu dengan keluarganya Kun Fai. Di mana pertemuan mereka? Saya masukkan makhluk gaib yang tadi. Satu pasukan Wisnu. Hah? Satu pasukan. Saya pinjam salah satunya.
Terima kasih Tuhan. Ada berapa jumlah? Berarti Anda satu istana yang dikurung atau berbeda-beda? Iya. Berapa jumlah pasukan yang 300 lebih pasukanku dikurung. Masya Allah. Anda kendalikan dengan cara mengurung pasukannya, lalu Anda ambil satu persatu untuk engkau tanamkan di setiap pasien yang membutuhkan. Tapi rajanya engkau ikat dengan perjanjian bahwasanya jikalau tidak maka pasukannya akan Anda bunuh. Wah, luar biasa Anda. Saya nggak suka dengan cara Anda. Apa tugasku Tuhan? Ya, tugas Anda pukul ini. Saya kalah Tuhan. Nah, coba gini. Nah, ini ada pedang. Pukul. Semacam-macam wis. Cukup. Coba. Ini Ngajar kau ini. Cukup. 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 Kenapa kamu kasih senjata sama dia? senjata itu sama seperti yang saya gunakan untuk Anda. Tapi sepatutnya dia tak boleh pakai benda itu. Tapi tidak untuk orang seperti Anda. Wajib pakai benda itu. Ya, saya tahu. Tapi Anda tidak akan paham kata tahu jika Anda tidak mengalami benar rasanya itu. Yes. Cukup. Kamu kakak dibantu sama manusia nih, saya tak bisa kamu saya. Sudah cukup Tuhan. Seberapa jauh sih bidang Anda dengan sampai seperti ini? Anda punya kerajaan? Tapi kerajaan Anda bagaimana? Masih kokoh atau bagaimana? Orang ngerti. Ya sudah, nggak usah denda. Sudah cukup. Kalau kamu gak dibantu manusia, tak bisa kamu mengalahkan saya. Sudah cukup Tuhan. Permintaan Anda sudah saya bereskan. Tapi nggak tahu dia belum beres kok. Misalnya dia nggak mau beres, masih nyerang terus. Saya sudah luka dalam. Panglima aku saya pengen tarung. Ya sudah, saya ambil senjatamu. Oh, sekarang lawan saya. Oh, dia sudah ambil senjata sendiri. Ini ceritanya sudah di luar jalur ini. Antara spiritual dengan jemaah ini. Ya enggak apa-apa lah, untuk durasi saja. Ayo, sini. Ayo. Wah. Kalau kamu terpadu manusia, tak bisa kamu mengalahkan saya. Cukup. Ambil senjatanya. Kenapa kamu sering Tuhan? Cukup. Sudah ya, cukup ya. Cukup Tuhan.
Kembalikan saya. Saya ambil pedang. Itu pedang saya. Kamu tak punya hak punya ini. Sini duduk. Sini. Saya beritahukan Anda. Sini duduk. Sudah santai itu. Kayak ini loh, santai. Ya. Saya sudah luka dalam. Bajingan kau, bajingan kau. Suruh saya mati. Ribet masalahnya. Nggak tahu lah. Kalau Anda sudah ribet urusannya. Kalau Anda terus bertengkar seperti ini, Sudah Tuan. alurnya morat-marit nanti. Kembalikan saya ke rumah. Belum. Duduk. Duduk. 2 kali saya sudah berkata duduk. Kalau nggak saya potong kakinya. Jin tak bisa diatur. Anda juga nggak bisa diatur. Ampun Tuhan. Anda juga nggak bisa diatur. Ampun Tuhan. Udah duduk. Saya bilang duduk. Dengarkan saya. Kalian manusia dengan bangsa jin. Sedangkan Anda sebagai manusia dititipi Allah status kelebihan. Bukan ini caranya. Begitu pula Anda sebagai bangsa jin dianugerahi kecepatan. Bukan begini caranya. Intinya. Kita sama-sama makhluk Allah. Walaupun berbeda alam dan kemuliaan, kita diciptakan untuk ibadah ke Allah. Ibadah banyak macamnya. Ada ibadah berdasarkan kebaikan, ada ibadah berdasarkan menolong, ada ibadah dan lain sebagainya. Manusia murka. Jangan banyak bicara kau. Suruh diam. Saya mau tanya, sampai seberapa sih dendam Anda seperti ini? Hah? Bangsa kau sakit sing mati. Karena siapa? Ayo ngisto ini. Pantas saja. Berapa yang Anda punya? Banyak Tuhan. Bangsa kau disiksa. Sampai sejauh itu Anda. Anda tahu tidak? Mereka memiliki nyawa, sama seperti kita. Mereka satu Tuhan, sama seperti kita. Mereka juga memiliki jaminan surga, sama seperti kita. Mereka juga beribadah, sama seperti kita. Kenapa engkau lakukan? Hanya demi pundi-pundi emas saja kan? Ya. Usia Anda berapa? 55. Berapa? 55. 55. Oh, masih muda, Anda pantas. Sudah Tuhan, kembalikan saya. Saya mau istirahat. Luka dalam saya sudah banyak. Ini apa lagi Tuhan? Segel nur kuning. Segel itu tidak akan berfungsi jika Anda masih berkaitan dengan si tamu ini. Tapi tidak berlaku untuk tamu Anda yang lain. Sebaliknya, jika suatu ketika salah satu tamu Anda ada yang datang ke sini, maka Anda yang akan saya panggil dan Anda akan berurusan aksa dengan saya kedua kalinya. Hanya dengan cara seperti ini, aktif. Lepas. Jadi lebih mudah mematahkan, tidak perlu ada pertarungan. Segel itu tidak bisa lepas karena terbuat dari nur malaikat, bukan dari khatam jin. Faham Anda? Paham Tuhan. Anda masih beruntung tidak saya hancurkan kemampuan Anda. Terima kasih. Saya akan menghancurkan kemampuan Anda jika saya bisa menggantikan pekerjaan Anda dengan nominal yang Anda dapatkan. Berhubung saya tidak bisa menghentikannya,
maka saya tidak berani menghancurkan apapun alasannya. Terima kasih. Memang inilah kenyataan dunia. Ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Semua saling mengimbangi. Bahkan seseorang yang merasa sok suci saja, dirinya terdapat khorim jin, penjaga nafsu dan akal, dan tidak bisa dilepaskan, terkecuali terkait kematian, maka baru lepas. Ya sudah, kembali. Saya hapus memori daya ingat Anda dengan spiritual ini, Kunfa. Semuanya. Ini sengaja saya hapus memori daya ingatnya dengan spiritual ini. Assalamualaikum Pak Kanang. Waalaikumsalam, Gus. Obati spiritual itu. Kasihan. Dengan menggunakan nur itu yang ada di atas dengan obati saja, kasihan. Dia juga punya anak istri. Memori Anda tentang ingatan tadi sudah saya hapus dan Anda tidak ingat kejadian apapun. Maka kembalilah ke kerajaan Anda, ya. Sudah, Gus. Sudah, kembali ke jasad. Apa tugasku, Tuhan? Tugasmu cuma satu. Hiduplah dengan damai beserta pasukanmu dan anak istrimu, ya. Saya tidak akan memerintah Anda dan saya tidak akan memperbudak Anda. Dan saya tidak perlu kata terima kasih, apalagi ada terkait hutang budi, tidak perlu. Saya nggak butuh semua itu, karena pada akhirnya manusia juga memiliki tok takdirnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya pindah sok manjenengan ke toko si pasien tadi. Bersihkan semuanya. Masukkan 4 nur ini dan 1 nur di tengah-tengah. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.